Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurmasi. Kembali lagi saya Ahyan Putra membersamai Anda di FYP for Your Psychology. Nah, sahabat Kurmasi, pernah nggak sih merasakan yang namanya minder? Atau sahabat Kurmasi pernah berada di situasi yang membuat sahabat itu rendah diri? Dan mungkin sahabat bahkan menyembunyikan diri dari lingkungan. Kita tentunya mempunyai kelemahan ataupun kekurangan masing-masing. Namun bukan berarti kita terus-terusan berada di posisi tersebut. Untuk itu, bagaimana sih agar kita tidak terus-terusan minder? Bagaimana agar kita lebih percaya diri atau pede? Tonton terus video FYP, ini dia For Your Psychology. Nah, kali ini saya tentunya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani dengan salah satu Ustadz yang cukup legend di AABS Purwakarta. Siapakah beliau? Ini dia Ustadz Kuswanto, SPD. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, kelihatan sehat. fresh. Ini beliau Ustadz Kuswanto termasuk legend ya di AABS, karena sejak tahun pertama berdirinya AABS sudah di sini ya. Sudah di sini ya. Sudah di sini, dan beliau itu mempunyai ciri khas karismatik pokoknya, karena beliau ini salah satu ustadz yang super pede. Untuk itu FYP mengundang Ustadz Kuswanto. Terima kasih, ini pujiannya luar biasa. Nah, Ustadz Kuswanto, boleh diceritain kepada sahabat Kurmasi yang ada di rumah terkait dengan antum nih. Antum itu dari mana bisa, ataupun di AABS ini pengalamannya tentu udah banyak. Boleh diceritain sedikit aja, spill ke sahabat Kurmasi. Oke. Terima kasih Ustadz Ahyan ini mengundang kami tim Biro Psikologi ya untuk sharing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Amin. Ya. Tapi sebelumnya Ustadz memperkenalkan diri. Betul, nama saya Ustadz Kuswanto, dan alhamdulillah saya diamanai ini dari tahun 2016. Okay. Pertama AABS ini ditempati, sehingga alhamdulillah ya sudah cukup lama ya di AABS. Betul, sudah 8 tahunan kayaknya ya. Tapi sebelum di AABS emang Ustadz Kuswanto sudah di Al-Irsyad sudah, ya. Jadi dari tahun berapa? Alhamdulillah saya masuk Al-Irsyad itu 1995. Aduh, saya baru lahir, Ustadz. Masya Allah. Berarti anak saya ya, Pak, cucu saya malah. Betul. Oke, selanjutnya di AABS, tentunya dulu pemandangannya nggak kayak gini ya, Ustadz ya. Di awal-awal berdirinya AABS ya. Ini sekarang kan udah bagus banget. Mungkin ceritain dulu pengalamannya gimana di AABS. Untuk AABS pertama kali kita datang sini memang berbedanya penataannya. Kalau untuk alamnya ya memang sudah dari awal wow ya. Tetapi memang AABS memberikan kenyamanan sehingga penataan lingkungan di AABS itu dibenahi sehingga terlihat luar biasa sekali sampai hari ini. Nah kita udah ngobrol terkait dengan Ustadz Kuswanto ya, dan tentunya tadi Ustadz Kuswanto begitu pedenya. Kali ini kita topiknya adalah obat minder, Ustadz. Oh begitu ya. Obat minder agar sahabat Kurmasi kita semuanya itu tidak minderan lagi. Kita lebih percaya diri lagi. Siap. Menurut Ustadz Kuswanto nih dari Biro Psikologi, tentunya kan antum udah pede banget. Kira-kira minder itu sesuatu yang seperti apa sih? Ya, kalau berbicara minder sebetulnya semua orang tentunya ada sifat itu, tapi bagaimana dia bisa memanage nantinya untuk tidak minder seperti itu. Dan jangan sampai antara ini mungkin ya ada yang rendah hati, rendah diri. Karena kalau minder itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu beda lagi, malah justru itu yang kita inginkan ya, anak-anak kita nanti rendah hati gitu ya. Kalau rendah diri atau minder tadi, sebetulnya dia merasa bahwa diri kita itu selalu merasa kekurangan dari orang lain. Jadi kurang ya, selalu merasa kurang dari berbagai macam apapun. Nanti mungkin nanti bisa saya jelaskan sekilas gitu ya. Ngomongin tentang minder, antum pernah nggak sih merasakan yang namanya minder?
Oke ya, tentunya setiap orang ya kadang muncul lah ya, tapi bagaimana kita bisa memanage itu yang tadi saya sampaikan ya. Karena ini minder itu sebetulnya ada penyebab, ciri-ciri dan lain sebagainya. Kalau penyebabnya oke ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu cukup banyak juga ya, diantaranya lingkungan. Oh, bagaimana lingkungan dia, seseorang hidup di lingkungan yang mungkin dia kondisinya tidak sesuai dengan di lingkungannya. Dia karena punya kepercayaan diri yang belum penuh sehingga dia di lingkungannya nggak nyaman, jadinya minder. Itu orang itu sudah sukses, itu orang itu punya sesuatu, kok saya belum. Nah itu ya, mengakibatkan dia menjadi minder ya. Itu salah satu penyebab, itu faktor lingkungan. Kemudian ada lagi juga, mohon maaf ini ya, ada pola asuh pada waktu kecil ya. Pola asuh waktu kecil, peran orang tua mempengaruhi. Jadi mungkin selalu dibanding-bandingkan ya dengan mungkin kakaknya, saudaranya, ataupun dengan temannya. Dia belum punya potensi yang ditonjolkan, tapi orang tua, kenapa kamu nggak seperti dia dan sebagainya. Sering seperti terjadi, itu ya. Nah itu ini cukup harus dihindari ya, seperti itu. Karena buat orang tua tuh ya, jangan selalu membanding-bandingkan dengan anak tetangga. Iya, karena setiap orang, setiap anak itu sebetulnya punya potensi masing-masing yang tentunya orang tua harus bisa menghargainya, sehingga harapannya hindari untuk seperti tadi, memojokkan ataupun membandingkan dengan anak lain gitu ya. Yang kedua, ada lagi penyebabnya. Ada lagi. Tadi kan sudah kedua ya, lingkungan, kemudian pola asuh, kemudian mungkin pernah diremehkan ya, sering diremehkan oleh teman-teman ya, sering diremehkan karena ya diremehkan itu kan banyak ya. Mungkin pas lagi nggak punya uang, ngapain kamu nggak punya uang, remehkan, nggak bisa jajan misalnya, ataupun kamu kok nggak bisa tadi, nggak juara misalnya dan sebagainya. Itu akhirnya dia merasa akhirnya kurang dari orang lain, akhirnya gitu. merasa rendah diri gitu ya. Itu. Ada lagi Ustadz penyebabnya? Sebetulnya cukup banyak, tapi itu yang cukup membentuk ya orang itu menjadi minder. Jadi tadi lingkungan, kemudian pola asuh, serta mungkin masa lalu ya, masa lalu yang sering diremehkan gitu. Baik, nah kemudian kita bisa melihat nggak sih kalau seseorang itu ternyata dia itu orangnya minderan gitu? Pernah terlihat nggak? Itu berarti mungkin muncul ciri-ciri ya. Kalau itu anak itu kok minder ya, nggak percaya diri atau rendah diri gitu ya. Sebetulnya bisa terlihat. Itu kecanggungan di lingkungan. Kemudian ketidaknyamanan, terlihat tidak nyaman di lingkungan, itu termasuk bisa dikatakan dia nanti kategori minder. Jadi tidak berani untuk mengungkapkan dirinya, seperti itu. Jadi canggung, kaku, tidak nyaman, ada rasa takut berada di lingkungannya. Seperti itu. Berarti kalau kita minder, kemungkinan besar kita pun sulit untuk bersosialisasi. Iya, sebabnya seperti ini. Karena ciri-ciri yang muncul itu ya, dia tidak nyaman. Dia khawatir untuk menyampaikan sesuatu kepada temannya, sehingga untuk bersosialisasi dia akan menutup diri. Karena dia merasa aku kurang, aku tidak punya apa yang dibanggakan, sehingga dia itu nggak berani untuk menyampaikan, ataupun di lingkungannya merasa dia itu kondisinya selalu kurang dari orang lain, nggak punya hal yang ditampilkan gitu. Pesan-pesan tersebut harus segera dihilangkan. Karena minder juga mempengaruhi banget buat pergaulan juga. Karena ya, dia nanti akan terlihat sebagai orang yang tersisih kayak gitu. Karena tidak mau memunculkan diri. Sebetulnya setiap orang kan punya potensi, tapi karena sudah merasa bahwa saya kurang dari orang lain, sehingga dia takut kayak gitu. Betul. Kalau ngomongin minder, biasanya semua bidang bisa menjadi bahan minder nggak? Kalau misalnya minder di bidang pendidikan, saya itu minder karena saya nggak pintar, bodoh, ataupun di bidang pekerjaan saya kurang terampil, saya bikin minder gitu juga. Ya, sebetulnya minder bisa di segala lini ya. Tinggal
orang itu memposisikannya seperti apa. Karena orang minder itu selalu kurang dari orang lain, berarti di masalah pendidikan, teman-teman saya sudah mencapai katakanlah ini yang sudah dewasa ya, gelar S1, S2, S3 mungkin seperti itu, dia masih SMA mungkin, sehingga dia minder. Ataupun kaitannya dia sudah sama-sama stratanya S1, tapi teman-teman cerita, saya pas lulus kumlot, dia biasa saja, sehingga dia mau ngomong pun nggak berani, sehingga muncul minder seperti itu. Nah, sahabat Kurmasi, untuk itu gimana caranya agar kita tidak minder? Ya, kita sambil melihat pemandangan di ABS terlebih dahulu. Ya, sahabat Kurmasi, tadi kita sudah ngobrol tentang ciri-cirinya, tentang penyebabnya, kenapa kita bisa merasakan yang namanya minder. Kemudian, lalu gimana sih caranya Ustadz agar kita tidak minderan gitu? Oke, ya sebetulnya minder bisa kita atasi. Betul, alhamdulillah. Iya, dan itu kemauan yang keras dari dalam diri, walaupun nanti juga ada faktor dari luar maupun dari dalam ya. Tetapi yang utama adalah dari dalam, ya dari dalam dirinya ada untuk kemauan berani ya merubah pola dia gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana sih orang bisa keluar dari rasa minder, diantaranya perangi rasa takut ya, hadapi rasa takut di situasi apapun. Karena bahwa kita harus yakin ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, sehingga kita punya kelebihan apa sih, ya kita bisa memunculkannya di posisi posisi apapun dia, sehingga saya punya karena tadi ya yakin bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Iya, sehingga dia harus yakin, saya punya kelebihan ini, saya bisa tampilkan itu. Karena kita juga bisa melihat banyak orang-orang di luar sana yang mungkin secara fisik tidak sempurna, tapi karena dia memunculkan potensi dirinya ya, kelebihannya, sehingga dia pun nggak minder lagi gitu ya. Apalagi yang mungkin katakanlah fisik yang sempurna ya, lah itu tentu harus nggak minder juga gitu, harus dibuang jauh kayak gitu loh. Betul. Kita harus buang rasa ketakutannya ada di dalam diri kita. Ada lagi solusinya? Kemudian solusi, kenali diri secara dalam. Kenali diri. Jadi diri kita itu punya apa sih ya yang bisa kita soapkan lah, katakanlah. Mungkin kalau siswa lah ya. Kalau siswa itu keramahannya mungkin lah. Ya apalagi di AABS ya, Quran sudah pinter ya, kemudian non akademik juga di sini sangat luar biasa gitu ya. Ngapain misalnya harus minder misalnya seperti itu. Nah, lanjut ngomongin tadi siswa ABS, antum dari Biro Psikologi. Tentunya ada nggak sih, tadi kan sempat di-spill tuh, treatment-treatmentnya agar siswa itu nggak minderan gitu. Jadi dari Biro Psikologi, karena di tim saya termasuk kemarin mungkin sudah ketemu dengan Ustadz Habibah ya, sebagai Biro Psikologi koordinatornya, kayak saya diamani juga sebagai tim trainer di Biro Psikologi. Pantas ya. Udah nggak diragukan lagi kalau beliau itu nggak usah minderan gitu ya. Sehingga saya ada program ya, program diantaranya public speaking. Ada program public speaking. Karena saya melihat beberapa anak yang ada rasa canggung ketika berkomunikasi, ketika mungkin mendapat tugas dari guru untuk tampil. Nah, ini saya mengajukan ya kepada tim untuk ada kegiatan public speaking. Ya, itu. Dan itu alhamdulillah kemarin sudah kita awali dari kelas 7. Dan antusias dari anak-anak cukup tinggi, karena saya mencoba untuk ini adalah kerelaan dari anak-anak untuk mendaftarkan. Ternyata banyak sekali yang berminat untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Di antaranya kita jadi membimbing. Tapi kalau misalnya yang tidak masuk ke program khusus, kita memang
memang ada konseling, bimbingan untuk bagaimana anak-anak itu bisa punya potensinya dikembangkan sehingga dia rasa minder di lingkungannya hilang seperti itu. Ada lagi Ustadz, bagaimana biar siswa nggak minderan? Ya, biar nggak minderan, ini saya membuka program juga sharing kelompok yang diikuti oleh anak-anak, mendaftarkan. Saya kemarin meluncurkan untuk sharing kelompok, dan sharing kelompok ini memang nanti men-sharingkan obsesi-obsesi dia yang ada keinginan dia di AAB seperti apa, sehingga dia muncul keberanian untuk mengungkap. Itu sharing kelompok. Juga ya? Iya, karena ketika sharing kelompok di sana kan dia akan diskusi, dia akan menyampaikan obsesinya dia. Betul. Ya, sehingga berusaha untuk menampilkan eksistensinya dia, potensinya dia, sehingga kan tidak minder lagi. Itu salah satunya. Betul, salah satunya itu. Baik, tadi kita sudah belajar, udah dikasih tahu tipsnya agar kita tidak minderan ya, udah dikasih obatnya sama Ustadz Kuswanto agar lebih percaya diri. Nah, selanjutnya ini ada sesi Q&A netizen, Ustadz. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya bukan dari saya, tapi dari kompilasi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, siap Ustadz? Ini pertanyaannya kurang lebih ada 3 sih, dikit lah. Oke, yang pertama nih Ustadz, ada netizen yang bertanya, apa saran untuk saya ketika merasa minder soal pendidikan? Meskipun begitu, saya tetap belajar hal yang baru untuk menambah nilai diri saya, tapi selalu merasa itu tidak cukup, sehingga seringkali membuat saya merasa rendah diri. Oke, ini kaitannya dengan pendidikan. Betul. Ya. Sebetulnya bahwa kita jangan berpikir bahwa pendidikan itu hanya nilai-nilai saja, tapi skill pun ya yang perlu dibangun oleh kita, sehingga ketika mungkin ini berpikirnya, oh dia punya nilai 9, ya saya kok masih 8, sehingga jadi minder ya. Tetapi 8 dan 9, ketika yang 8 ini punya skill yang baik, bagaimana dia karakternya dibangun, dia akan malah bisa melebihi yang 9, sehingga tidak perlu canggung untuk bahwa pendidikan sebagai hal yang meminderkan diri gitu ya. Maksudnya menjadikan kita minder. Tapi kita jangan sampai bahwa oh dia pendidikannya seperti ini, saya masih seperti ini. Jangan, tapi kita punya kemampuan yang harus kita gali yang bisa di atasnya orang yang mungkin berpendidikan. Karena kita juga banyak ya orang yang berpendidikan tinggi tapi mungkin skillnya kurang, sehingga ketika di dalam dunia yang nyata malah nggak punya potensi, tapi pendidikannya stratanya sedang pas-pasan, tapi karena gitu ya, mengembangkan skillnya sehingga dia malah justru bisa melebihi orang yang pendidikannya tinggi, sehingga jangan sampai karena pendidikan kita mungkin kurang jadi rendah. Tetap bahwa kita punya potensi. Betul. Nah, benar, berarti kita memang punya poin utama tadi yang udah disampaikan, kita punya kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Ya. Misalnya di bidang pendidikan kita biasa-biasa aja, tonjolkan keterampilan lainnya gitu ya. Kalau misalnya bisa melebihi dari pendidikan itu sendiri itu, gitu betul. Tidak yang dinilai pendidikannya nilainya dalam nilai-nilai lah maksudnya itu. Betul. Masya Allah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah saya merasa minder dalam pergaulan karena tidak berpendidikan tinggi. Apa jalan keluar untuk mengatasi ini? Hampir mirip sih, tapi ini lebih ke pergaulan. Ya. Minder gara-gara mungkin dia sekolahnya cuma lulusan, misal misal lulusan SMP, tapi pergaulannya pada anak-anak kuliah gitu. Bisa aja. Lah itu karena ini kayaknya kok masih kaitannya dengan pendidikan ya, membedakan dengan orang lain punya pendidikan. Nah, makanya kita tampilkan di sosok kita ya, mungkin di karakter kita yang secara pendidikan mungkin kayak tadi disampaikan teman yang lain kuliah, dia mungkin nggak kuliah ya, tapi punya kemampuan keramahannya dia. Bagus, ya, mungkin non akademiknya ditonjolkan, walaupun
tidak setinggi atau sebagus teman lain di pendidikannya, tapi dia punya yang seperti tadi, dia ramah, tapi akan dipandang, wos luar biasa, ramah banget, sehingga orang akan banyak yang memuji, memberikan support, sehingga justru malah dia punya nilai plus gitu loh, seperti itu. Oke, itu. Ya, tonjolkan hal yang lain ya. Hal yang lain seperti keramahan ya, kemudian bagaimana dia punya performan yang katakanlah baik kayak gitu loh. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari netizen yang ketiga ini adalah, saya sering nggak percaya diri kalau ngomong di depan umum. Nah, udah pas banget ini Ustadz Kuswanto. Udah jagonya melibas semua kalau di depan umum. Kenapa saya di keramaian merasa cemas dan minder, setiap mau bicara selalu tersendat? Oke, itu jadi kalau yang ini sebetulnya harus kaitannya juga dengan persiapan diri yang matang ya. Dalam artian kita mau ngomong apa sih di depan, ya kita harus pelajari dulu lah apa yang mau kita sampaikan, sehingga saya yakin ketika kita itu matang dalam memahami yang akan disampaikan, siap, saya yakin dia akan tidak ragu lagi. Mengapa sih canggung? Biasanya karena materi yang akan disampaikan mungkin belum dipahami sepenuhnya oleh diri kita ya, ketika mau menyampaikan, sehingga kayaknya saya belum siap sehingga gitu itu akhirnya jadi grogi dan lain sebagainya. Jadi yang utama adalah kesiapan kita, kesiapan kita. Dan ketika kita memang tampil di depan, ya anggaplah diri kita yang sedang punya kemampuan lebih dari teman yang lain. Walaupun di sana mungkin di pojok sana ada dokter, ada apa, tapi kita yang diamanai untuk presentasi katakanlah gitu berarti kita yang punya ilmu yang lebih gitu, sehingga nggak usah takut lagi. Bisa memunculkan rasa percaya diri gitu ya. Jadi pertama kita yakin dulu, kemudian menyiapkan apa yang nantinya kita akan sampaikan gitu. Tapi bukan sombong loh ya, misalnya di sana ada dokter, kita SMA kok presentasi, dokter ngapain? Nah, enggak seperti itu, tapi kesiapan kita sehingga menjadikan kita itu mentalnya kuat lah. Betul, untuk membangun mental kita aja ya, agar lebih percaya diri sehingga nanti nggak cemas kalau ngobrol di depan umum. Baik, itu udah selesai kita pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kemudian yang terakhir, nggak kerasa ini udah sampai di sesi terakhir. Masya Allah. Seru banget ngobrol sama Antum. Pokoknya silahkan Antum bisa ngasih tips, janganlah kepada sahabat Kurmasi bagaimana agar kita bisa mengobati rasa minder dalam diri kita. Silakan. Oke ya. Tipnya seperti ini saja ya, karena kita adalah diciptakan oleh Allah paling sempurna ya dari makhluk yang lain, sehingga kita harus punya kepercayaan diri bahwa Allah telah memberikan kesempurnaan pada manusia ya, dibekali akal dan lain sebagainya yang tentunya harus kita gunakan sebaik mungkin, sehingga ngapain sih kita harus minder, karena Allah pun sudah memberikan kesempurnaan kepada penciptaan khususnya manusia yang diberi akal seperti itu, sehingga ketika kita harus minder ya jangan sampai kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersama kita ketika kita berbuat baik, kita menyampaikan apapun, kita di lingkungan dengan kondisi kita yang baik, tentunya itu nilai plus. Dan yang utama adalah berdoa supaya kita dimanapun diberi kenyamanan, sehingga itu kita tidak akan minder seperti itu. Oke, baik. Masya Allah sekali sahabat Kurmasi, kita sudah panjang lebar ngobrol tentang obat mindernya agar kita tidak minderan lagi, kita lebih percaya diri lagi. Gimana sahabat, sudah dapat obatnya? Nah, mudah-mudahan walaupun sekilas ya, tapi ya punya manfaat lah. Amin. Seperti tentunya itu. pasti mempunyai mungkin manfaat. Ada hal-hal lain yang belum kita ungkap tadi ya, sehingga itu sekilas. Betul, ini sekilas, tapi masih banyak lagi sebenarnya yang dapat sahabat Kurmasi cari bagaimana agar tidak minder. Cuma sekali lagi ini ditekankan tadi ya, syukuri ya, kita itu adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Betul, ya, jadi bersyukur
bersyukur dengan penciptaan, nah itu kan menjadikan kita percaya diri. Iya, betul sekali. Yuk sahabat Kurmasi, udah deh, nggak usah minderan lagi. Ayo kita bangkit, kita lebih percaya diri lagi pada diri kita, kemampuan kita. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, tetapi yuk kita tonjolkan kelebihan-kelebihannya kita, kemudian kita belajar gimana agar kelemahan kita semakin kurangi saja. Yang sesuatu yang bisa dikurangi gitu ya. Kalau sudah menjadi takdir ya udah, kita bersyukur saja gitu. Baik. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Beliau itu sibuk banget, jadi FYP itu mau ngundang beliau, Ustadz Kuswanto ini sangat lama. Sama-sama. Terlalu sibuk, tapi alhamdulillah antum telah meluangkan waktunya di FYP. Terima kasih sekali lagi. Dan buat sahabat Kurmasi tetap semangat sekali lagi untuk pilihan sekolah tentunya di ABS Purwokerto. Silahkan daftar di ABS Purwokerto, ada SMP, ada SMA, dan juga ada MA. Kunjungi saja website ABS di www.abs.sth.id atau update selalu di sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube di @kurmasitv.abs. Saya Ahyan Putra undur diri, kemudian ada Ustadz Kuswanto juga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Kurmasi di FYP episode Obat Minder. Terima kasih, saya Ahyan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.